Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kita berjumpa lagi dalam eh, materi algoritma dan pemrograman eh, bersama saya Ade Rahmat Iskandar dan Kang Yono Suryadi dari tim digisign.id, juga kami ada Kang Wasba. Oke. Pada materi kali ini kita di pertemuan keempat saya akan menyampaikan materi mengenai looping, teman-teman. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai selection, ada menggunakan if, ada menggunakan switch case. Nah, kayak pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai looping. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa di dalam algoritma itu paling tidak ada 3 basic yang teman-teman harus kuasai, yaitu rujukan, selection, looping. Tentu saja sebelumnya harus paham apa itu variabel, tipe data, operator aritmetika, logika, dan yang lainnya. Oke. Ya, mohon maaf. Looping dalam kehidupan kita sebenarnya sering teman-teman kita menghadapi proses perulangan. Misalkan gini, ada seorang anak yang dihukum, seorang mahasiswa lah, seorang siswa yang dihukum oleh gurunya karena terlambat sekolah, terlambat masuk kelas gitu ya. Oleh gurunya disuruh tulis tangan gitu. Coba tulis kamu, saya tidak akan terlambat lagi. Coba tulis kamu sebanyak 100 kali itu. Itu kalau dilakukan dengan tulis tangan lumayan kan, saya tidak akan terlambat kelas lagi, saya tidak akan terlambat kelas lagi. Nah, kalau kita dengan programming tentu akan sangat mudah. Nah, kita tinggal memasukkan aja variabelnya. Jangankan untuk menulis 100 kali, menulis 1000 kali atau 1 juta kali pun nanti bisa dieksekusi oleh komputer hanya dalam waktu beberapa detik saja. Oke, ini adalah referensi selalu saya sampaikan. Jadi menguasai pemrograman berorientasi objek menggunakan Java-nya dari bab 1 sampai 16, bab itu sampai bab 8 ya. Sisanya berarti fungsi untuk OOP dan UML dan untuk project. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ada yang disebut dengan counted loop. Jadi sebenarnya loop di sini adalah loop yang sudah pasti. Misalkan saya akan mengulang sebanyak 50 kali tulisan karena Institut Teknologi Telkom Jakarta gitu. Itu dari 1 sampai 50 kali udah diketahui gitu. Nah, strukturnya, rumusnya kita yang harus dibuat di Java adalah for kurung buka initialization titik koma expression titik koma step. Kemudian kurung kurawal buka statementnya mungkin bisa statement 1, statement 2, dan selanjutnya kurung kurawal tutup. Oke, misalkan contoh implementasinya gini teman-teman. Misalkan for kurung buka in hitung. Jadi saya masukkan karena di Java itu boleh kita membuat deklarasi variabel di dalam body program ya. Kalau misalkan kita di programming sebelumnya kayak Pascal, dia harus dideklarasikan sebelumnya. Nah di Java boleh dimasukkan for in hitung sama dengan 0 titik koma. Nah hitung ini berarti disebut dengan pencacah variabel. Kemudian hitung kurang dari sama dengan 10, berarti kita akan mulai dari 0 sampai 10 titik koma, kemudian hitung plus plus. Hitung plus plus itu adalah hitung ditambah 1. Jadi kalau kita berbicara di kondisi looping, harus ada kondisi yang membuat nanti pernyataan yang awalnya di looping true itu menjadi false. Artinya kalau datanya sudah dihitung dari 0, 1, 2, 3, terus sampai 9, 10, ketika udah 10 loopingnya harus berhenti. Maka 10 tambah 1, jadi 11. 11 itu tidak kurang dari sama dengan 10. Nah, berarti dia harus berhenti. Ini blok kode program yang akan diulangnya, kita tulis statementnya di sini. Ya. Jadi tadi ya, yang harus kita ketahui teman-teman, harus ada variabel pencacah pengulang. Itu adalah variabel yang memiliki tipe data datanya adalah ordinal. Berarti contohnya apa? Kalau kita Java ya, mungkin char juga bisa ya teman-teman ya, long gitu ya. Itu kan tipe data yang punya
nilai predecessor dan successor. Successor itu pendahulunya. Jadi misalkan successor 7, kalau tipenya bilangan bulat udah pasti 8. Predecessornya 6, berarti itu udah pasti 5 gitu ya teman-teman ya. Itu adalah tipe data original. Oke, selanjutnya saya masuk dulu. Selain menggunakan for, ada yang dikenal dengan while. Jadi di Java itu mengulangan bisa menggunakan for, ada while, ada do ya. Jadi ini kalau while ini, ya teman-teman perlu perhatikan, kita secara sintaknya harus mendeklarasikan yang namanya inisialisasi. Inisialisasi itu apa? Pemberian nilai awal itu. Misalkan kalau tadi kita di for hitung sama dengan 0 gitu ya. Misalnya kita deklarasikan di sini, kalau kita punya variabel i, katakanlah i sama dengan 1. I-nya dimulai dari 1 gitu teman-teman. While kurung buka expression, berarti kita pernyataan logikanya di sini, kurung kurawal buka, statement 1, statement 2, bla bla bla, diikuti terminasi. Terminasi ini apa? Terminasi ini adalah instruksi untuk membuat proses kondisi menjadi false. Misalkan tadi kita akan ulang 10 kali atau kita ulang 100 kali. Artinya kalau datanya sudah ke 101, si programnya harus berhenti. Jangan sampai dia looping terus-terusan. Itu namanya looping yang tidak berhenti. Jadi itu berarti kondisinya salah gitu ya. Harus ada kondisi yang mengubah dari true menjadi false. Nah, ini di dalam while. Nah, selanjutnya satu lagi ada yang dikenal dengan do ya. Jadi kalau tadi ada while, ada juga do while. Do while sama, inisialisasi dulu, do, kurung kurawal buka, statement 1, statement 2, bla bla bla. Ada terminasi juga, ini kondisi yang membuat kondisi loopingnya dari true menjadi false, kurung kurawal tutup, while. Jadi while-nya di akhir. Kalau tadi kita kenal di do ini, while-nya di awal. Kalau kita kenal di bahasa programming yang lain kayak Pascal, Delphi dikenal dengan namanya repeat until ya. Do, kemudian kurung kurawal tutup, while selama expression-nya apa gitu. Kemudian while expression misalkan apa ya tambahannya, titik koma itu. Oke, let's code at NetBeans Java teman-teman. Seperti biasa kita langsung coding di Java. Oke, saya share materi untuk coding yang pertama, yaitu menggunakan for. Misalkan ini, saya udah buat project dengan nama p_for rata 2, tapi di dalamnya tadi saya langsung coding teman-teman. Jadi kalau kita misalkan udah ada package, kita akan coding lagi di sini. Misalkan saya akan live coding ya, teman-teman. Saya klik di package ini, package p for rata 2, saya klik kanan, teman-teman. New Java class gitu ya. Misalkan nama projectnya adalah p katakanlah underscore ulang kalimat gitu ya. Ulang kalimat ya, kemudian klik button finish. Nah, maka di sini kalau teman-teman ini package for rata 2, nama package-nya tetap, tapi nama kelasnya adalah p ulang kalimat. Dan saya buat kelas utama di Java berarti public static void main kurung buka string args, kemudian kurung berawal buka. Oke, nah ini ya. Ini berarti teman-teman defaultnya ini berawalnya untuk kelas sudah ditutup. Ini untuk main utama, main kelasnya udah ditutup juga. Misalkan di sini saya pakai for kurung buka in, katakanlah saya pakai variabelnya i sama dengan 1, i dari 1, kemudian i kurang dari sama dengan, saya ingin ulang berapa kali teman-teman kayak tadi. Katakanlah 150 kali gitu ya. 150 kali i plus i-nya di increment. Kurawal lagi, artinya kalau kita ada statement di dalamnya, berarti kita tambahkan lagi kurawalnya. Katakanlah system.out.print, misalkan untuk menampilkan counternya saja, berarti i itu ya teman-teman. Kemudian system.out.print line. Nah, di sini adalah misalkan tadi saya tidak akan
terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi Bu, gitu misalkan. Nah, dia janji ke gurunya, akhirnya titik koma. Nah, ini artinya kita akan coba hitung, kita akan coba eksekusi program ini harusnya menjalankan tulisan dari 1 sampai 150 kali bahwa dia tidak akan eh, terlambat lagi. Kita coba run. Oke, karena komputernya sangat cepat teman-teman ya, sangat cepat untuk program konsol ya. Ini sebenarnya tadi dari satu tuh. Cuma begitu dieksekusi kurang dari 1 detik, dari 2 detik udah langsung menampilkan tadi. 1, saya tidak akan terlambat lagi. 2, saya tidak akan terlambat lagi sampai tadi 150 kali. Artinya kalau kondisinya di sini kita buat, misalkan gurunya coba kamu tulis sebanyak 1000 kali, maksudnya dihukum. Nah, kalau teman-teman bisa coding programan, Bu jangan 1000 kali Bu, 1.000.000 kali saja gitu. Nah, ini bukan ngeledek ke gurunya, tapi dengan bahasa programan itu dieksekusi hanya beberapa detik saja, sangat mudah gitu ya teman-teman. Nah, itu yang membedakan looping menggunakan komputer dengan kita selaku manusia. Kalau kita mengulang data yang sama, biasanya cenderung jenuh, itulah manusia gitu ya. Tapi kalau komputer, itu kan udah kita setting program, maka itu tidak akan pernah jenuh gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Kita akan coding menggunakan for, karena untuk ini teman-teman, kita akan coding untuk menghitung rata-rata nilai. Nah, ini agak sedikit kompleks codingnya ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti lebih termotivasi. Nah, misalkan saya bikin project, tadi kelasnya sudah dibuat namanya p for rata2.java. Kita pakai scanner teman-teman. Ini info Java util scanner, ini kelas utamanya. Kemudian saya katakanlah pakai variabel namanya pakai variabel n bertipe in, berarti apa teman-teman? Ini adalah bilangan bulat ya. Misalkan kita kasih statement, di sini ada komentar di sebelahnya. Jadi abu-abu kalau komentar di Java nih. Jumlah data lebih besar daripada 0. Jadi misalkan gini teman-teman, konsep awalnya saya ingin membuat gini. Katakanlah n-nya yang masukkan adalah 3. Kemudian saya memasukkan data acak gitu ya. Loopingnya berarti sesuai dengan masukkan n tadi. Ini saya masukkan 10, kemudian saya masukkan 3, kemudian saya masukkan 7 gitu ya. Nah, itu nanti akan dihitung loopingnya ditambahkan dari data awal sampai akhir. Berarti 10 tambah 3 tambah 7. Jadi 20 ya. Nah, si n-nya dibagi jumlah data. Si totalnya dibagi jumlah data n. Jadi artinya 20 dibagi 3. Hasilnya adalah berapa? 20 bagi 3. 3 kali 7, 21 lebih ya, 6, sekian. Nah, nanti komputer akan menampilkan seperti itu. Oke, maka di sini saya pakai perlu variabel lagi namanya y, katakanlah y tipe datanya y. Ini adalah bilangan bulat nanti yang dibaca dari papan keyboard. Jadi nanti kan kita looping n-nya berapa yang diulangnya gitu. Kemudian saya pakai rata 2, ini variabel, tipenya adalah float, karena nanti akan dibagikan, jadi kita pakai float. Kemudian scanner scan, karena kita pakai scanner, di sini datanya ya teman-teman ya, scanner ya. Oke, scanner scan, new scanner, system in. Oke, selanjutnya adalah system.out.fill_line, kita akan menampilkan masukkan nilai n dalam tanda petik ganda ya. Kemudian titik koma, berarti n scan next in. Kenapa next in teman-teman? Minggu yang lalu udah kita bahas, karena variabelnya integer ya inputannya. Berarti kita tampilkan next in. Nah, float jumlah sama dengan 0. Ini adalah inisialisasi juga. Di for pun bisa kita inisialisasi kalau memang memerlukan tambahan ya. Misalkan tadi ya, jumlahnya kita inisialisasi dengan 0 sebelumnya. Karena jumlah ditambahkan dengan 0 kan bilangan tidak akan ngaruh ya teman-teman ya. Beda dengan perkalian, kalau kita akan membuat deret kali, maka jangan diinisialisasi dengan 0. Karena kalau diinisialisasi dengan 0, bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya akan, bilangan berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0 kan. Nah, maka kalau misalkan perkalian, deretnya dibuat dengan 1 gitu ya. Kalau penjumlahan dibuat dengan 0 inisialisasinya ya. Paham ya teman-teman ya. 1.000.000 kali berapa juta, kali bla bla bla, misalkan 1 triliun kali 0, 0 ujungnya. Nah, makanya kalau di 0 ini hanya untuk penjumlahan deret salah satunya. Oke, for in, berarti saya pakai variabel R ini, namanya ada R.
R tipe datanya integer berarti sama dengan 1. Ingat ya teman-teman, kalau di sini pakainya operator assignment. Tapi kalau di selection pakainya operator logika. Jadi sama dengannya 2. Contoh di minggu yang lalu kan, if bill persen 2 sama dengan 0, jika suatu bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0, karena itu logika ya. Tapi kalau di dalam for, kita kembali menggunakan assignment. If in for kurung buka in R sama dengan 1, jadi R-nya di assignment dengan 1, nilainya titik koma, R kurang dari sama dengan N. Jadi kalau kurang sama dengan N, artinya gimana si usernya memasukkan. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan for kan tadi mau 10, 100, 150. Kalau ini N-nya gimana usernya? Dia masukkan N-nya 1000 kali, ya bisa 1000 diulangnya. Dia masukkan N-nya 30.000 kali, 30.000 kali diulangnya. Dia masukkan N-nya hanya 10, 10 kali diulangnya gitu ya. Kemudian R++, artinya R sama 1 teman-teman artinya. Kurung kurawal buka, kita baca dulu system.out.println .print ya supaya kursornya di sebelah kanannya, masukkan nilai ke plus R ini maksudnya ini nambah ini teman-teman, ditampilkan dari si yang penjumlahan dari codingannya. Jadi kalau misalkan dia R-nya katakanlah 1, looping ke 1 dia nampilkan 1. Kalau looping ketiga kali N sama dengan 3 gitu, R-nya kedua 2, R-nya ketiga 3 gitu ya. Nah, kemudian Y sama dengan scan. Scan ini dari mana? Ini variabel scanner tadi. Scan dot next in. Maka nanti si Y-nya akan mengikuti sejumlah pesanan looping yang dideklarasikan itu. Ya, teman-teman. Makanya di sini selanjutnya adalah jumlah ditambah Y. Kayak tadi ya. Saya masukkan N-nya 3. Saya masukkan N-nya 3. Ternyata saya masukkan ini bukan lagi katakanlah 10. 10 itu berarti untuk Y yang pertama, saya masukkan lagi 3. Y itu 3 itu adalah untuk Y yang kedua. Saya masukkan lagi 7. 7 itu adalah Y yang ketiga. Ditambahkan oleh si program di sini dari jumlah tambah Y. Jumlah sebelumnya kan 0. Jadi 0 tambah 10, 10 tetap ya. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 7, 20. Kurung kurawal tutup. Kemudian rata 2, rata-ratanya adalah jumlah N. Tadi ya. Berarti 20 yang total tadi dibagi dengan N-nya berapa? 3. Dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 6, sekian gitu ya. Tampilkan lagi system.out.println nilai rata-rata petik ganda plus itu untuk menampilkan dari memori yang sudah dihitung oleh komputer. Kemudian hasilnya adalah rata 2 ya. Nah, maka di sini coba sekarang kita eksekusi. Coba. Oke, ini masukkan N. Contoh kita pakai yang tadi aja datanya. List 3. Oke, masukkan nilai ke 1. Nah, nilai ke 1 ini dari mana? Tadi yang plus R itu, teman-teman. Jadi di sini katakanlah saya buat contoh yang tadi biar penjelasan yang saya sampaikan meskipun saya tidak akan menggunakan teks di online itu akan lebih mengena juga karena kita langsung implementasi coding ya. 10. Nah, masukkan nilai ke 2 ini ya. Nilai ke 2 itu dari tampilan tadi, mungkin pakai spasi baiknya bergeser ya. 3. Oke. Masukkan N ke 3. Saya masukkan 7. Ini kan lihat teman-teman nih, ini adalah datanya 3 kali ya loopingnya. Maka saya masukkan 10, 3, dan 7. Kemudian saya enter. Hasilnya adalah nilai rata-rata sama dengan 6,6666 gitu ya. Itu dari mana? Tadi kan konsepnya ini. Konsepnya ini dari sini teman-teman nih. Ini dari 10 ditambahkan dengan 3, tambahkan dengan 7. Jumlah tambah Y. Jadi si looping ini akan mengulang dari 1 sampai batas N yang diinputkan oleh user. Jadi kalau saya usernya inputnya 100, berarti harus input si nilainya dari 1 sampai 100. Oke. Sampai sini yang tanyakan nggak teman-teman? Itu baru menggunakan for. Kemudian bagaimana kita dengan while? Katakanlah supaya nggak terlalu bingung, kita akan membuat project yang sama dengan while. Saya sudah membuatnya. Codingan yang sama dengan tadi, tetapi perintah loopingnya sekarang menggunakan ini menggunakan do ya. Kita menggunakan yang while dulu.
Oke, dengan do dulu nggak apa-apa lah. Kita dengan do dulu. Ini menggunakan do. Jadi kalau do itu di akhir, sama dengan menggunakan scanner. Perintahnya sama ininya, teman-teman bisa lihat dengan yang tadi in, n, titik koma, in y, titik koma, plot, rata-rata, titik koma, kemudian scanner-scan-nya sama, baca input nilai in sama. Nah, kemudian deklarasinya di sini sama, plot jumlah sama dengan 0. Nah, yang membedakan selain kita deklarasikan inisialisasi jumlah yang diisi dengan 0, nah sekarang teman-teman kita perlu mendeklarasikan si tipe pencacah variabelnya itu di luar dari badan si while atau do. Jadi si while atau do ini konsepnya sama. Cuma yang membedakan do while itu while seleksinya di akhir. Kalau while itu seleksinya di awal. Ya gitu teman-teman ya. Misalkan ini berarti nih, kita perlu deklarasikan nih, in R sama dengan 1. Kenapa kalau kita lupa menginisialisasikan gimana? Bisa jadi si programming nanti akan acak. Kalau di Java biasanya defaultnya dari 1, masih untung ya. Tapi kalau programming yang lain katakanlah ngacak datanya kan bisa jadi kondisinya tidak sesuai nanti. R sama dengan 1, do. Nah, kita lakukan menggunakan do, kurung awal buka. Sama kayak tadi, sistem out.println, masukkan nilai ke R, Y sama dengan scan next in, jumlah-jumlah tambah Y. Nah, kemudian tambahkan R++. Nah, jadi kalau yang tadi kita di badan menggunakan for, itu dalam kurung semuanya. For, yang tadi katakanlah R in R sama dengan 1, R sama N kurang dari sama dengan N, R plus plus ya. Kalau di dalam do while dan while do ini dipisah. Jadi inisialisasinya di luar blok do, kemudian terminasinya ini namanya inisialisasi teman-teman. Jadi nanti bisa lihat di script codingannya ini udah saya kasih komentar. Di dalam blok programnya ini namanya adalah terminasi teman-teman. Kemudian kurung awal tutup, while R kurang dari sama dengan N. Jadi diulangnya berarti sampai si R-nya kurang dari sama dengan N. Jadi kalau saya akan ulang 150 kali, berarti dia akan mengulang, katakanlah dari 0 sampai 150. Jadi kalau udah lewat 150, kondisinya jadi false dia. Dibuat kembali kalau untuk menggunakan while. Oke, rata-rata jumlah per N, kemudian tampilkan sama nilai rata-rata dengan while adalah rata. Misalkan kita akan running yang ini teman-teman, nah, kita akan running program dual rata, hasilnya harus sama dengan yang for tadi. Misalkan saya masukkan sekarang datanya beda lah, 5 ya. Misalkan 5, saya acak aja, data ke-14, data ke-26, data ke-37, data ke-4 12, data ke-5 adalah 9 ya. Maka nilai rata-rata dengan do while ini, ini sudah ada teman-teman, adalah 7,6. Dari mana ini jumlahnya teman-teman? 4 tambah 6, 10, tambah 7, 17, terus tambahkan 12, tambah 9, dibagi, jumlah datanya 5, dibagi 9, hasilnya adalah 7,6. Ya, itu ya teman-teman. Jadi perintahnya sama nanti. Nanti dalam kondisi kapan sih kita menggunakan for, kapan menggunakan do, while, kapan menggunakan while. Biasanya untuk yang looping unpredictable, misalkan ada saatnya tertentu, itu bisa digunakan menggunakan while misalkan sampai kapan kondisinya sampai true gitu ya di while-nya. Misalkan kita pencarian password gitu ya, atau pencarian kondisi yang lain, itu kita coba menggunakan yang bukan counted loop gitu ya, teman-teman. Satu lagi untuk yang while, biar lebih cepat saya tampilkan yang udah saya coding saja teman-teman.